I might be into you. I got some feelings for Para pendengar, selamat malam semuanya. Selamat datang karena sudah mendengar tepat waktu 107,8 FM. Untuk mendengarkan suara kota hari ini, program spesial, aku yang akan menemani kalian tentunya dari pagi sampai malam, Sonia. Tuan Tio, wanita ini yang menarik perhatian Rio. Dia sudah tua. Waktunya dia mengundurkan diri. Pengecut. Aku pengecut atau bukan? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Tuan Tio, kamu cuma punya waktu satu lagu. Kalau begitu jaga mulutmu dengan baik. Jangan biarkan para pendengar mendengarmu. Tuan Tio, kamu... Tuan Tio, aku calon ibu tirimu. Kamu berani? Usia pria itu sudah tua. Staminanya kurang. Sebagai anaknya, aku harus melakukan untuknya. Oke, kalau gitu kita utamakan kesenangan. Malam ini, permainan kita telah dimulai. Namaku Sonia. Saat aku umur 18, ada kecelakaan mobil yang merenggut orang tuaku. Aku jadi yatim piatu, lalu diadopsi sama keluarga Jaya teman ayahku. Mereka lalu menindasku. Selain menggelapkan aset keluarga Sima, sekarang mereka mau menyentuh mahar yang ibuku tinggalkan untukku. Kak Zia, aku iri padamu dan Kak Sonia yang akan bertunangan. Aku dipilih untuk menikahi pria tua. Memang kenapa kalau keluarganya berpengaruh? Aku gak peduli. Aku cuma mau bersamamu. Nina, jangan nangis. Tangisanmu buat hatiku sakit. Kakak, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Sonia, orang yang aku mau nikahi itu adikmu, Nina. Kita batalkan pertunangan. Kalian berdua mau bersama selamanya kan? Kalau gitu aku harap kalian berdua terikat selamanya. Hah? Kamu? Wanita murahan, atas dasar apa kamu kira aku Tuan Zio yang bermartabat akan tertarik pada yatim piatu yang membunuh orang tuanya sendiri? Kamu cuma cocok jadi selirnya, pria tua. I died every day waiting for Siapa yang bilang aku cuma cocok jadi selir pria tua? afraid I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Ganteng? Berani main? Pertama kali. Dengan senang hati. Tunggu. Tahu kamu hamil. Aku akan tanggung jawab. Kamu merobek bajuku.
Kemejamu jadi kompensasi. Kenapa? Memanfaatkan orang tanpa bertanggung jawab. Mau langsung pergi. Masih mau lagi? Bukan hal yang mustahil. Ganteng. Aku sangat puas dengan performamu. Ambil. Sayangnya, kita nggak akan ketemu lagi. Permainan bukan seperti ini dimainkannya. Berhenti! Kak, sudah aku bilang dia pergi ke hotel dengan pria lain. Kalau gitu, dia harus dihukum. Wanita murahan. Peraturan keluarga Jaya, kamu sudah lupa? Bicara! Pria dari kemarin malam, siapa? Apa itu penting? Kamu? Gak patuh. Sepertinya aku harus baik-baik menghukummu. Ayo pergi ke atas. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sonia, apa kamu sangat murahan? Kamu bisa tidur dengan pria manapun, hah? Karena seperti itu, oke? Aku juga bisa memuaskanmu. Felix, keluar! Kamu gak punya hak menyentuhku! Aku nggak punya hak. Sonia, kamu makan dan minum milikku. Aku kasih tahu kamu. Sebaiknya kamu jadi anak baik. Mimpi. Sonia, ini yang terjadi saat kamu merebut pria dariku. Ingat, pelajaran yang aku kasih padamu. Jangan sentuh aku. Sakit sekali. Anak baik. Nanti bersikap baik saat bertemu keluarga Hiro. Untuk diskusi menjadikanmu istri ketujuh Rio. Rio ini umuran 60 lebih. Menikahi dia sama saja jadi janda. Hal baik seperti ini sebaiknya kasih ke Kak Sonia. Kak. Benar, Felix. Nena adik kandungmu. Tukar saja mereka. Lagi pula Zio mau menikah denganku. Kak, suruh Sonia kasih mahar yang ditinggalkan ibunya padaku. Akan kunikahi Zio untuknya. Adikku, perkataan seperti ini jangan dikatakan lagi. Sonia, nggak tahu malu? Kamu menguping ya? Ku peringatkan, ini juga demi kebaikan keluarga kita. Menurutmu, kalau Rio tahu kamu tidak mau menikahinya karena dia sudah tua, apa yang akan terjadi pada kontrak bisnis keluarga Jaya? Kamu? Sonia benar. Sonia, sini. Sonia, ingat status kamu. Kamu gak akan bisa lepas dariku. Enggak. Anak baik,
Tunggu sampai pria tua itu mati. Aku akan bawa kamu pulang ke rumah. Felix, jangan pikir bisa mengendalikanku selamanya. Keluarga hero dari kota Hoshi datang dengan bawa hadiah pertunangan. Ternyata dia. Keluarga hero dari kota Hoshi datang dengan bawa hadiah pertunangan. Tuan Tio, gak kusangka Anda datang sendiri. Kedua nona dari keluarga Jaya, yang mana yang akan masuk ke keluarga hero dan akan jadi istri ketujuh Tuan Besar. Sial. Pria kemarin malam ternyata mengerikan. Tuan muda kota Hoshi. Dia. I died every waiting for you, darling. Don't be. Sonia, masuk ke keluarga hero seperti ini cuma menunggu untuk dimakan sampai tak tersisa. Itu... Kamu. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Akan kucoba. Ya, aku. Menarik. Tuan Tio datang dari jauh. Aku secara khusus minta orang untuk siapkan minuman. Urusan pernikahan di antara kedua keluarga kita, gimana kalau duduk dan diskusi? Tuan Tio, silakan masuk. Kamu duduk di sini. Duduk, Sonia. Jaya. Sonia? Tuan Tio nggak mengerjakan pekerjaan rumah ya? Margaku Sima. Aku anak angkat keluarga Jaya. Tuan Felix. Oh, apa maksudnya? Bermain sebagai kucing untuk menggantikan pangeran? Bukan, Tuan Tio. Anda dengar penjelasanku. Keluarga Hero bersedia melakukan pernikahan aliansi dengan keluarga Jaya. Beraninya kalian keluarga Jaya menggunakan adopsi untuk menipuku. Bukan. Aku nggak berani, Tuan Tio. Tuan Tio? Kenapa? Nggak puas denganku? Umurku 20 tahun, cantik seperti bunga. Lagi pula, aku masih muda, bisa melahirkan anak. Puas atau enggaknya, harus tanya ke Tuan Besar. Kak Sonia, kamu kenapa? Enggak apa. Kalau Tuan Zio, kamu puas denganku? Aku? Puas. Bagus kalau puas, bagus. Bisa masuk keluarga hero, keberuntungan untuk Sonia. Gadis bodoh, sangat ceroboh. Cepat ke atas, ganti bajumu. Baik. Pria yang tadi malam ternyata Tio. Apa ini kebetulan? Tuan Tio, ini kamarku. Bukannya kamu yang panggil aku? Tuan Tio,
Kemarin malam aku nggak tahu. Tapi status kita berbeda. Sekarang seperti ini, nggak pantas kan? What it seems. Aku ini calon ibu tirimu. Kamu harus tahu. Apa yang terjadi pada ibu tiriku yang melahirkan anak haram kan? Lagi pula, kemarin malam gak pakai pengaman. Mungkin kamu sekarang sudah hamil, anak keluarga Hiro. Kata kamu, saat dia datang, harus panggil aku ayah atau kakak. Nggak mungkin. Kalau gitu kita lakukan sampai mungkin. Siapa yang pukul? Hanya hukuman. Karena dia mau aku bersih dan suci untuk dikirim ke keluarga Hiro. Jadi, aku nggak sabar untuk kabur dari keluarga Jaya. Meskipun harus menikahi pria tua dan menjadi ibu tiri dari Tio. Iblis kecil. Sonia, apa yang kamu lakukan di dalam? Cepat, cepat. Sembunyi, ayo. Kamu mau aku sembunyi? Gak mungkin. Cepat. Kakak, Apa yang kamu lakukan di dalam? Sangat ceroboh. kakak, jangan ke sini. Banyak pecahan di lantai. Aku takut melukaimu. Aku akan keluar setelah membersihkannya. Oke, cepatlah. Yo ini pergi ke toilet tapi kenapa nggak ada? Aduh, jangan bersihkan lagi. Suruh pembantu saja. Apakah aku sangat memalukan? Tuan Tio, keluarga Jaya menukar orang. Kita tetap melanjutkan kerjasama dengan mereka. Tidak semudah itu. Harus buat dia datang dan memohon padaku dengan patuh. Tuan Tio, tentang pernikahan keluarga kita, bisa diselesaikan sekarang. Keluarga Hiro janji kasih keluarga Jaya kontrak bernilai miliaran, seorang anak adopsi. Apa yang membuatmu berpikir dia seberharga itu? Tuan Tio, hai! Keluarga Jaya nggak tulus. Tuan Tio sangat marah. Ibu, kita harus gimana? Aku nggak mau menikah dengan pria tua. Keluarga Hiro juga nggak mau yang sudah rusak. Oh iya, Tuan Felix. Kalau kamu mau menyelamatkan hubungan kedua keluarga, aku sarankan Nona Sonia datang sendiri dan memohon. Tuan Tio! Aduh. Tuan Tio, yang harus dikatakan sudah semuanya. Terlalu banyak bicara. Iya, maaf. Jalan. Gak peduli kamu pakai cara apa. Keluarga Hiro harus janji melanjutkan pernikahan aliansi dengan keluarga Jaya. Dan mendapatkan kontrak. In the dark, I lost my way. Oh, Sonia! Ini klub privat. Biaya tahunannya miliaran. Demi mengganggu aku, kamu memang rela. Gila.
Kak Sonia, sekarang Zio nggak mau kamu lagi. Keluarga Hiro juga membatalkan pernikahan. Jadi, kamu gimana? Orang nggak ada yang mau sama yatim piatu. Kamu? Aku nggak ada waktu untuk kalian, Nina. Kalau keluarga Hiro tahu kamu yang nggak bersedia menikah, apa Tio akan melepaskanmu? Hah? Kamu? Kamu berhenti pakai keluarga Hiro untuk menakluki orang. Sekuat apapun keluarga Hiro, itu di kota Hoshi, di sini, kota Jardin, keluarga Brian juga nggak gampang ditindas. Begini saja, kalau keluarga Hiro nggak mau kamu, melihat kita berdua pernah dekat, denganku saja, nggak masalah kamu jadi seller siapa. Tubuhmu, aku sangat menyukainya. Kamu, Denganmu? Zio, bukannya kamu bilang mau ajarin aku main? Jangan buang waktu untuknya. apa gunanya cuma 2 orang yang main? Lebih menyenangkan kalau 3 orang. Huh? Apa gunanya cuma 3 orang yang main? Gimana kalau 4 orang? 4 orang? Kamu mau main mahjong? Tuan muda kedua? In collision in between you and me. 4 orang? Kamu mau main mahjong? Tuan muda kedua? Aku nggak main, cuma bercanda. Aku nggak main. Main. Pegang raketnya dengan stabil. Sudah siap? Kak Zio, kamu nggak apa-apa? Sakit. Kalian main seperti ini? Ada masalah? Aku... Tadi aku belum siap. Lagi. Hey, nggak masalah kalau nggak bisa main bagus. Di tempat lain nggak boleh, oke? Kamu... Gimana? Sudah bisa? Iya. Coba. Hui. Aduh. Aduh. Nggak mau main lagi. Lanjutkan. Kak Zio, aku terluka. Aku nggak bisa angkat tanganku. Dia seorang iblis. Aku bisa apa? Minta maaf. Aku... Maaf, tuan muda kedua. Aku bilang, minta maaf padanya. Hah? Hah? Dia akan segera jadi anggota keluarga Hiro. Kamu buta. Maaf Sonia, aku salah. Maafkan kita. Dia luka di mukaku. Aku bosan. Nggak mau main lagi. Ayo. Wanita murahan. Jangan pikir karena ada Tio semuanya baik-baik saja. Lihat saja caraku nanti. Mau apa? Aku bantu kamu kasih pelajaran kedua orang itu. Kasih aku minum. Gak berlebihan kan? Hey, masih banyak air. Kamu nggak ambil. Harus ambil punya aku. Punya fetis ya? Aku suka yang ini. Oke, ini. Ini. Kata kamu, apa ini dianggap? Diem. Jangan ngomong gitu, ini di luar. Tuan Tio, punya waktu. Ayo kita bicara. Mau kemana? Bukannya kamu bilang mau bicara? Tentu saja, cari tempat yang gak ada orang. Sebenarnya kita bisa bicara di sini.
Tio, yang mau aku bicarakan bukan ini. Kita bicarakan itu nanti. Tio, aku rasa kedepannya kita berhenti lakukan ini. Kamu belum masuk ke keluarga Hiro. Jadi nggak dianggap sebagai orangnya Tuhan besar. Semua salah Sonia, wanita itu sakit sekali. Badanku bau keringat. Jangan lihat. Masih lihat? Jangan khawatir, aku nggak tertarik padanya. Coba di sini. Kecilkan suaramu. Shh, jangan bicara. Bisa nggak bersuara juga. Diblokir saja. Cepat pergi. Cepat sekali memalingkan muka. Tuan Tio, di sini ruang ganti wanita. Kamu nggak mau dianggap sebagai orang mesum, kan? Sangat perhatian padaku. Dan masih bilang nggak menyukaiku. Tuan Tio, tadi saya dapat kabar Tuan besar akan sampai di kota Jardin 3 hari lagi. Dia datang untuk apa? Suruh orang ledakan pesawatnya. Hal sepele. Baik. Hah? Ledakan pesawat? Aku? Tuan Tio, kamu pasti bercanda kan? Tuan Tio! Aduh, Sonia. Iya. Program malam ini akan ada revisi sementara. Aku nggak menerima naskah revisinya. Itu kedatangan spesial tamu. Nggak akan ada dampak besar. Aku percaya kemampuanmu. Pasti bisa tampil dengan sangat baik. Duh, ini permintaan atasan. Aku nggak bisa menolaknya. Begini saja. Makan malam untuk minggu depan, aku akan mengurusnya. Oke. Di zaman ini masih ada yang mau jadi tamu di radio. Kamu baik. Oh iya, dia hampir sampai. Sini Sonia. Aku perkenalkan. Dia model nomor 1 di negara kita. Nona Nina. Kaget nggak? Terkejut nggak? Kaget nggak? Terkejut nggak? Bukannya kamu lagi ada di rumah, ngapain kesini? Kalian saling kenal? Gak kenal? Kita ini adik kakak yang baik. Sonia, kamu membuatku malu tadi siang. Lihat cara ku hadapi kamu sekarang. Kamu berniat buruk. Kamu? Cukup. Programnya mau dimulai. Sonia, cepat bersiap. Jangan khawatir. Etika profesional, aku masih punya. Oke, duduk. Ayo Sonia, bersiap. 3, 2, 1. Tio, kenapa dia di sini? Aduh, Tuan Tio datang. Kenapa Anda kesini? Silakan duduk. Lanjutkan saja. Anggap aku nggak ada. Oke. Ayo Sonia, jangan grogi ya. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Radio 107,8 FM di sini. Selamat datang di Suara Kota. Aku Sonia Sima, teman lama kalian. Hari ini studio kita kedatangan tamu spesial. Siapa kira-kira? Ayo kita minta dia menyapa kalian semua. Halo semuanya, namaku Nina. Benar banget, seperti yang kalian tahu, si top model nasional.
Halo semuanya, namaku Nina. Benar banget, seperti yang kalian tahu, si top model nasional. Aku dengar-dengar sebentar lagi Hosonia mau dinikahi pria tua. Berarti harusnya bakal segera pindah dari Eden. Jadi kira-kira kapan mau pamit dari program ini? Itu urusan pribadiku. Aku rasa nggak harus dibahas di sini. Tapi aku rasa para pendengarmu pasti penasaran banget. Apalagi Sonia, ada telepon dari pendengar. kelihatannya para pendengar semangat banget sekarang. Oke, kalau gitu kita angkat telepon dari pendengar pertama. Halo? Wanita sialan. Aku sudah habiskan minyak uang untuk kamu. Kamu malah pergi menikah dengan orang lain. Kamu sudah permainkan aku. Kayaknya pendengar kali ini sudah salah telepon. Ini radio suara kota. Justru kamu yang aku cari. Sonia Sima. Dasar wanita nggak tahu diri. Sonia, kamu itu dipelihara orang. Sonia, sekarang semua orang di Eden bakal tahu kalau kamu itu wanita pemain. Begitu sudah kena cap jelek, kamu gak bakal bisa bersihin lagi. Sonia, cepat dialihkan. Tunggu. Kayaknya pendengar yang satu ini lagi terkena masalah mental atau emosional. Harusnya kamu telepon rumah sakit jiwa, bukan malah mengamuk di sini. Hei, beraninya kamu ngomong begitu? Aku... Kalian ini siapa? Ada apa ini? Maafkan aku, host Sonia. Tadi aku cuma ngomong kosong. Gak ada masalah di antara kita. Aku pantas mati. Ada orang yang kasih aku uang dan suruh aku jebak kamu kayak begini. Kalau begitu, siapa orangnya? Ya ini orang gila. Itu... si top model nasional. Namanya Dida Jaya. Nona Nina. Omong kosong. Beraninya kamu. Selanjutnya kita bakal dengarkan satu lagu terlalu menakutkan dari penyanyi Matilda. Kamu mau apa? Pakai trikotor ini buat jebak aku, Nina. Hah? Cuma segini kemampuanmu, hah? Terima kasih, Nona Nina, sudah hadir di sini. Tolong. Aku... kenapa tiba-tiba jumlah pendengar radio kita jadi turun drastis? Aku sudah lakukan semua yang kamu mau. Tolong ampuni aku dan biarkan aku pergi. Habisi dia. Iya. Kak, pasti Sonia itu sengaja. Dia cuma mau hancurkan perjanjian pernikahan dia. Enggak. Masih berani melawan? Aku kasih tahu kamu. Dalam 3 hari, Tuan Besar bakal sampai di Eden. Organisasi Eden bakal adakan makan malam untuk menyambut Tuan Besar. Di acara itu kamu harus bikin dia ngaku secara langsung kalau kamu bakal menikah dengan keluarga Hiro. Kalau enggak, aku serahkan kamu ke Leo. Kak, aku bersalah. Aku janji gak bakal lari lagi. Ini salahku. Sonia, kalau kamu mau nurut, aku juga nggak bakal tega hukum kamu. Ingat, kalau masih ada lain kali, aku nggak bakal biarin kamu. Aku gak mau. Maafkan aku. Aku bakal nurut. Ini semua salahku. Aku mohon. Aku gak mau. Sonia, kamu harus ingat, sekarang kamu lagi cari harga diri. Begitu kamu kehilangan harga diri, kamu pasti bakal tahu kayak gimana jadinya. Iya. Dibanding nikah sama pria tua untuk gantikan aku lebih berharap kamu dikirim ke Leo yang sinting itu. Semua barang berharga ibumu bakal
Kau jadi milikku. Keluarga Hiro. Belum tentu aku cuma bisa menikah dengan pria tua. Tuan muda kedua, Not good enough. Why did I say tuan muda kedua, don't understand my face? tuan muda. Aku datang. Panggil. Tuan muda. 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 Gila. Ternyata bukan wanita itu. Kenapa aku jadi mimpikan dia? Tuan muda. Itu Nona Sania. Lepaskan aku. Lepaskan Ini aku. sudah larut malam. Pakaianmu seseksi ini bukannya mau pergi main. Biar aku temani kamu main. Pergi. Tio. Naik ke mobil. Tenang saja, aku ini profesional. Kalau dipukul tanpa biaya. Tuan muda. Aku. Jangan buru-buru. Masih ada waktu pergi mandi dulu. Aku mau bilang. Apa ada kemungkinan aku bisa jadi ibu tirimu? Aku terlalu baik sama kamu. Makanya kamu jadi seberani ini. Mau ayah dan anaknya. Kamu liar juga. Bukannya tujuanmu datang untuk carikan tuan besar istri. Aku dengar-dengar dalam 3 hari calon suamiku bakal sampai di Eden. Sampai waktunya tiba. Boleh bantuin aku nggak? Informasi yang bagus. Apa kamu seburu-buru itu? Mau menikah dengan pria tua itu? Sebenarnya kalau aku harus menikah dengan keluarga Hiro, orang yang mau aku nikahi itu kamu. Atas dasar apa kamu pikir? Kamu pikir demi kamu, aku mau injak kuburan pernikahan? Ternyata aku terlalu berekspektasi. Pria seperti Tio, mana mungkin dia mau menikah demi orang seperti aku. Baiklah, kita bikin kesepakatan. Kamu bantu aku menikah dengan keluarga Hiro dan kembalikan asetnya ibuku. Aku bakal kasih kamu apapun yang kamu mau. Aku bakal kasih kamu apapun yang kamu mau. Kamu memang liar sekali. Apa kamu nggak takut keluar dari kandang harimau, terus masuk ke kandang serigala? Lagian semuanya sudah kita lakukan. Aku nggak peduli sama itu. Seenggaknya kamu yang aku pilih. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Looking so crazy right Dia lagi. Begitulah. Oke, Apa? aku bantu kamu menikah dengan keluarga Hiro. Tapi kamu harus mengerti, keluarga Hiro itu sama saja dengan keluarga Jaya. Nggak bakal melindungi kamu. Aku terlalu berharap pria seperti Tio bakal merawat aku. Tapi ini satu-satunya cara aku keluar dari keluarga Jaya dan kesempatan kabur dari Felix. Aku menolak pasrah. Sekarang, aku bakal minta imbalanku dulu. Aku masih terluka. Kamu di atas saja.
Lumayan juga. Jangan lihat kayak gitu. Aku cuma lihat saja. Bukan mau makan kamu. Di mana bajuku? Semuanya robek tadi malam. Kamu nggak tahu? Kenapa masih malu? Bukan semalam kamu yang liar. Berhenti. Aku mau pulang sekarang. Besok lusa, organisasi Eden bakal adakan makan malam. Kamu nggak mau? Mau. Aktif juga kamu. Jelas-jelas kamu ya. Pesan kamu. Tuan Besar, kenapa kamu datang secepat itu? Tuan Muda masih istirahat sekarang. Tuan Besar, kenapa kamu datang secepat itu? Tuan Muda masih istirahat sekarang. Kenapa sepanik itu? Ngapain kamu? Cepat masuk. Siap. Tuan Besar, Tuan Muda masih istirahat. Lihat jam berapa sekarang. Sejak kapan dia jadi semalas ini? Diam di sini. Kamu, apa yang kamu sembunyikan? Nggak ada. Beneran nggak ada. Pergi. Panggil dia turun sekarang. Siap. Tuan Besar bisa istirahat di sofa dulu. Biar aku yang panggil Tuan Muda. Apa keluarga Hiro sudah bangkrut? Ngapain kamu datang ke Eden? Hei, aku lihat kamu ini terlalu sibuk di Eden. Sampai lupa pekerjaanmu. Aku mau diskusi soal janji nikah keluarga Jaya. Masalah semudah itu, kamu juga nggak bisa lakukan. Kamu mikir apa lagi? Sudah pasti mikir lagi, mikir tidur dengan calon istriku. Tuan Besar, umurmu ini sudah tua. Kamu bisa tahan sedikit nggak? Nggak usah cari wanita muda lagi. Kamu ini ngomong apa? Kamu pikir aku cari istri buat aku? Kalau bukan untuk... Suara apa itu? Tio, kamu lagi sembunyikan orang di atas kan? Kalau sampai ketahuan Tuan Besar, kalau aku main sama Tio, apalagi sudah mau nikah dengan dia pasti bakal habisi aku. Suara apa itu? Tio, kamu lagi sembunyikan orang di atas kan? Tuan Besar, orang-orang dari organisasi Eden lagi pada menunggu. Aku ini pria normal. Kalau bawa wanita datang, bukannya itu hal yang normal? Gak usah sepanik itu. Bukannya pergi menikah, malah terus-terus kayak begini. Menikah? Apa menikah 6 kali kayak kamu itu kurang? Atau kayak ibuku, menunggu pria brengsek sampai dia mati. Dasar kurang ajar! Tuan Besar, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Kamu ini sudah dewasa. Gak bisa kontrol kamu lagi. Acara makan malam nanti, aku bakal kenalin kamu sama mereka. Kamu harus datang. Minggir. Tuan Besar, jangan salahkan Tuan Muda lagi. Beberapa tahun ini, dia melewati masa yang berat sekali. Pasti menegangkan sekali. Apa kita harus main lagi supaya lebih menegangkan? Berhenti, Tio. Aku harus pergi.
措手不及。遇见你，我开始变得不太聪明，心跳加速，有时候呼吸也暂停，身体。Demi cari perhatian dengan Tuan Besar. Kelihatannya dia sudah berusaha keras. Apa itu? Nona Nina, si top model nasional? Ternyata cantik sekali. Aku dengar keluarga Jaya lagi kejar keluarga Hiro. Tuan Besar bakal menikah dengan istri ke-7. Tapi dari 2 nona dari keluarga Jaya ini, yang mana yang bakal nikah dengan keluarga Hiro? Nggak perlu ditanya lagi, pasti. Tuan Besar akhirnya keluar. Terima kasih atas kehadirannya di acara makan malam organisasi Eden. Pasti kalian semua sudah pada dengar tujuan aku datang malam ini. Nggak usah berlama-lama lagi. Di kesempatan kali ini, aku umumkan keluarga Hiro dan keluarga Jaya resmi bersatu. Beneran anak emas keluarga Jaya? Karena umurku sudah tua, nggak bisa berdansa lagi. Aku bakal diwakili anakku untuk undang calon nyonya keluarga Hiro untuk berdansa di dansa pembukaan. Dengan hormat, aku mengajak Nona Sonia untuk berdansa. Dengan senang hati. Tampil yang bagus. Apa yang jadi nyonya keluarga Hiro nanti? Anak adopsi mereka? Tuan muda, peganganmu terlalu erat. Begini banyak orang yang nonton. Kamu masih takut aku makan kamu? Aku cuma takut ada salah paham. Tuan Besar ada di sana menonton. Lagi pula, aku baru diumumkan bakal jadi ibu tirimu. Takut Tuan Besar cemburu. Keren sekali. Dia cantik sekali. Kamu berpakaian bikini dan masih bilang bukan untuk rayu aku. Sialan. Dia sudah menarik perhatian mereka semua. Tuan muda, walaupun aku orangnya liar, aku nggak bakal berani merayu kamu di depan umum. Sonia, aku menyesal. Kamu bilang apa? Astaga, ada apa ini? Apa listriknya mati? Kenapa ya? Tunggu. Mohon maaf, ada konslet listrik. Tolong semuanya tenang. Tio, kamu sudah gila ya? Bukannya kamu sudah tahu dari awal? Aku nggak sengaja. Aku... Sonia, itu mulutmu. Oh, nggak sengaja tergores. Aku ke toilet dulu. Pergilah. Sonia, penampilanmu bagus hari ini. Kamu mau hadiah apa? Aku bakal kabulkan. Oke, karena kamu mau kasih aku hadiah, kembalikan semua aset ibuku. Atas dasar apa? Semua milikku. Barang yang kutaruh di sana, kenapa jadi milikmu? Lihat itu. Sonia, ayo bicarakan di rumah saja. Gak perlu. Kalau kamu gak mau, aku bakal langsung tolak Tuan Besar. Kamu sudah gila. Tanpa Tuan Besar, gimana cara keluarga Jaya Kiat bakal hidup? Kak Felix, kecilkan suaramu. Apakah merebut aset ibuku masih gak cukup? Kamu mau kontrak triliunan dengan keluarga Hiro atau pilih aset milik ibuku? Pilih sendiri. Keluarga Hiro bisa bagikan kekayaannya. Hasilnya pasti lebih banyak daripada berlian itu. Tunggu. Ambil kunci kotak deposit itu dan kasih ke dia. Sudahlah, anggap saja ini mahar dari keluarga Jaya. Tak boleh.
Semua berlian itu milikku. Sonia, kamu? Adik, jangan terlalu kasar. Hati-hati. Sonia, kamu ini cuma gantikan aku aja apa yang dibanggakan. Diam. Cepat pergi ganti bajumu. Acara sudah mau dimulai. Jangan bikin malu-malu. Ibu. Lupakan saja. Tunggu kalau sudah kontraknya diamankan. Ibu bakal rebut dan kasih kamu lagi. Setelah ini, ibu akan nikahin kamu dengan keluarga Brian, oke? Tapi aku nggak bisa cuma diam melihat dia jadi pusat perhatian. Kamu pikir keluarga Hiro ini bakal gimana? Ini cuma kemenangan sementara saja untuk dia. Hari-hari menderitanya masih belum datang. Ibu, akhirnya aku bisa ambil kembali barangmu. Meskipun harus kerjasama dengan Tio, pria kayak gitu. Sialan. Di mana dia? Tio, ada orang di luar. Gimana kalau ketahuan? Bukannya kamu lagi cari sensasi? Sudah 2 hari nggak ketemu. Aku kangen. Pria ini nggak pernah kelelahan. Tio, acaranya sudah mau mulai. Aku pergi dulu. Sonia, aku sudah tepati janjiku. Kenapa? Kamu belum masuk keluarga Hiro dan mau buang aku begitu saja? Bukan begitu. Aku mohon, jangan di sini. Nyonya keluarga Hiro. Ini itu mainan antar kita berdua saja. Aku yang berkuasa di sini. Aneh banget. Aku barusan lihat dia di sini. Siapa di sana? Ada orang. Nona Nina, ini tempat privasi. Kamu nggak bisa masuk tanpa diundang. Aku cuma salah jalan saja. Acara sebentar lagi dimulai. Oke, aku turun sekarang. Ada orang, siapa itu? Nona Nina, Sonia, pasti kamu di sini. Nona Nina, kamu sudah kelewatan. Nina, keluarga Hiro bakal tanda tangan kontrak dengan kita, ayo. Iya. Kamu ngapain tadi? Nggak apa-apa. Tadi sepertinya aku melihat Sonia. Sudah, nggak usah diurusin lagi. Kita pakai anak adopsi dan tukar dengan kontrak triliunan. Itu udah pasti nggak rugi. Ayo. Tuan muda, Tuan besar bakal tanda tangan kontrak dengan keluarga Jaya. Apa kamu nggak mau pergi lihat? Masalah ini belum berakhir. Mulai hari ini, keluarga Hiro dan keluarga Jaya sudah bersatu. Mulai sekarang, semua bisnis keluarga Jaya bakal didukung penuh sama organisasi Eden. Terima kasih banyak Tuan besar. Terima kasih banyak organisasi Eden. Sekarang adik bungsuku sudah jadi milik Tuan besar. Tunggu. Tahan dulu. Tuan muda, kamu ini maksudnya apa? Tio, kamu lagi ngapain? Kontrak 10 triliun ini hadiah khusus untuk Nona Sonia. Bukannya kamu harus panggil dia untuk tanda tangan? Ini itu bisnis keluarga Jaya. Kalau suruh Sonia yang tanda tangan, kayaknya kurang cocok. Jadi maksudmu sekarang, Nona Sonia itu cuma alat bagi kalian untuk keluarga Hiro dan keluarga Jaya? Bukan itu maksudku. Hei, apa yang dikatakan Tio itu benar. Nona Sonia yang harus tanda tangan. Sonia? Di mana dia? Kayaknya aku baru lihat dia. Dia punya hubungan diam-diam dengan pria. Apa mungkin begitu dapat berlian ibunya, dia bakal kabur? Siapa bilang aku kabur?
Tuan Besar, aku ini pewaris dari keluarga Jaya. Bahkan kalau ditandatangan sama Sonia, tetap nggak ada gunanya. Ini mudah sekali. Dulu keluarga Jaya suka curi aset milik keluarga Sima, kan? Begini saja. Kamu bagi asetnya untuk Nona Sonia. Sebagai maharnya. Ini nggak berlebihan, kan? Itu... Kak Felix, kamu nggak bakal keberatan kan? Nona Sonia itu cuma anak adopsi saja. Tapi kontrak ini jumlahnya 10 triliun. Nggak mungkin. Walaupun Sonia itu cuma anak adopsi. Tapi aku selalu anggap dia adik kandungku sendiri. Tapi ini juga cuma soal saham. Kalau kalian nggak bahas ini, aku juga bakal kasih ini sebagai mahar. Dan siapkan semuanya. Kalau begitu, sahamnya 30%. kamu... Oke. Sahamnya bakal jadi 30%. Tuan muda, Kamu liar sekali. Masih berani cari aku. aku mau berterima kasih malam ini. Aku senang sekali. Apa maksudnya? Kamu ini seorang pebisnis. Soal-soal begini kalau aku yang urus nggak bakal bisa beres. Jadi, aku mau tuan muda bantu sampai selesai. Dasar nakal. Mulutmu terlalu manis. Aku bicara serius soal bisnis. Aku juga bicara serius soal bisnis. Oke. Kalau gitu aku cari orang lain, sahamnya bisa dijual juga. Hei, kamu sudah bicara. Mana mungkin aku nggak bantu? Saham-saham ini nilainya nggak rendah. Kamu mau join? Aku nggak ngerti soal bisnis. Kalau aku pegang di tanganku, paling juga sia-sia. Keluarga Jaya nggak bakal kasih aku. Jadi, dibandingkan sama ini, aku lebih suka emas dan perak. Uangnya bakal ditransfer ke akunmu. Aku jamin kamu bakal puas. Terima kasih. Hei, bukan cuma terima kasih. Aku masih mau hadiah yang menarik. Temani aku main bola. Satu bola masuk, tambah 100 juta. Tuan muda, kamu yakin mau aku berpakaian kayak gini? Ternyata dia suka yang begini. Ini disiapkan sama Vito. Aku bakal marahin dia nanti. Kamu kurang cocok dengan baju olahraga. Jadi pakai ini saja dulu. Begini? Lihat bolanya. Emangnya ada bola di wajahku? Tuan Tio, sebenarnya aku juga sedikit mengerti soal golf. Kalau begitu tunjukkan. Oke. Cuma kebetulan saja. Beruntung lagi Tuan Muda. Apa yang kamu katakan tadi? 100.000 per bola? Tadi aku memasukkan beberapa bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nona Sonia, karena kemampuanmu sangat hebat. Gimana kalau buat aku puas juga? Besok aku akan mewakili keluarga Hiro buat antar seserahan ke keluarga Jaya. Tolong, cepat. Apa?
Sonia dapat 30% saham perusahaan. Bukannya Tio itu kejam dan pendendam. Kenapa dia malah melindungi Sonia? Ini benar-benar kerugian besar. Apa kamu pikir Tio melakukannya demi Sonia? Dia melakukan demi harga diri keluarga Hiro. Benar. Zio, pernikahanmu sama Nina bukannya sebaiknya direncanakan. Bibi, aku selalu mau menikahi Nina. Cuma ibuku, dia... Sonia, kamu sudah kembali? Sonia, kamu sudah banyak memeras keluarga Jaya, beraninya kembali. Kenapa nggak boleh? Kalau nggak salah, rumah ini seharusnya peninggalan orang tuaku. Benar. Ternyata sudah mulai berani melawan. Tapi jangan lupa, dulu kalau keluarga Jaya nggak menampungmu, kamu sudah jadi gelandangan di jalan. Apa karena sudah terlalu lama mengambil hak orang lain, kamu anggap itu milikmu? Aku... Sonia. Zio, kami masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Kamu pulang dulu saja. Kak Zio, aku antar ke depan. Oke. Sonia, saham itu nggak berguna di tanganmu. Kasih ke kakak saja. Aku akan bantu kamu mengelolanya. Kamu cukup tunggu bagi hasilnya setiap tahun. Saham itu sudah aku jual. Apa katamu? Dulu kamu sangat penurut. Jangan paksa aku pakai kekerasan. Kalau kamu beneran mau, cari saja Tuan Tio. Lihat apa dia mau menjualnya lagi padamu. Jangan bawa nama keluarga Hiro buat menekanku. Dengar ya, Sonia. Selama kamu belum menikahi keluarga Hiro, sampai saat itu pun, kamu tetap peliharaan keluarga Jaya. Tuan besar sudah mengumumkan, aku akan segera menikahi keluarga Hiro. Sakit aja aku sampai mati. Dan gimana kamu akan jelaskan ke mereka? Sudah bertahun-tahun, kamu masih belum bisa nurut ya? Sonia, dengar ya. Aku punya banyak cara buat bikin kamu menderita. Mati pun gak berani. Jangan sentuh aku, Felix. Gak bisa. Lepaskan aku. Sudah berani melawan, jadi harus dikasih pelajaran. Jangan sampai dia cacat. Felix, kamu gila. Asal kamu tahu, kamar ini sudah aku siapkan sejak lama. Sonia, dulu kamu itu sangat penurut. Itu kenapa aku nggak tega buat mengurungmu. Aku nggak akan kasar padamu. Benar, benar. Seperti ini rasanya. Apa kamu tahu? Setiap kamu memohon ampun, matamu selalu memancarkan kebencian. Setiap kamu begini, aku malah semakin mau menghancurkanmu. Aku mau terus mengurung kamu selamanya. Gak peduli keluarga Brian atau keluarga Hiro, kami gak akan biarkan kamu menikah selamanya. Mustahil, Felix. Aku pasti akan kabur. Aku nggak mau seumur hidupku ada di bawah kendalimu. Mustahil. Aku akan kabur. Ternyata kamu setuju menikahi keluarga Hiro cuma buat kabur dariku. Oke, kabur dariku. Kamu benar-benar gak nurut. Aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu. Keluarga Hiro dari kota Hoshi datang buat melamar. Gimana ini? Kenapa keluarga Hiro datang sekarang?
Tuan Tio, kenapa datang kemari? Di mana Sonia? Di atas. Aku mau ke sana. Tuan Tio, Sonia lagi istirahat di atas. Aku naik kasih tahu dia dulu, biar lebih enak. Nggak perlu. Sonia? Tuan Tio, sudah aku bilang. Sonia wanita sialan itu nggak tahu keluyuran kemana semalam. Dia sama sekali nggak pulang. Felix di mana? Dia nggak mungkin pergi juga kan? Tuan Tio, kamu cari aku. Felix, Tio bawa orang kemari. Suruh dia pulang. Aku akan tunggu di sini. Oh, oke. Sonia, cepat pulang. Oke. Tuan Tio menunggumu. Cepat. Tuan Tio, gimana kalau setelah dia pulang, aku suruh dia buat menemuimu? Kalau begitu, tunggu dia pulang. Nanti aku suruh orang antar lamarannya. Hah? Suara apa itu? Suara apa itu? Itu hewan peliharaanku. Tuan Tio, kamu nggak akan urusin hal begini kan? Ayo, ayo. Hati-hati di jalan, Tuan Tio. Kirim orang buat oasis tempat ini. Tio! Sonia! Cepat turun! Sonia! Sonia! Tuan Tio, dengarkan dulu, ini nggak seperti yang kamu kira. Mulai sekarang, Sonia dan keluarga Jaya nggak ada hubungan apa-apa lagi. Aduh, tamatlah kita. Awalnya aku cuma mau kasih pelajaran sama Sonia. Aku nggak sangka akan berurusan sama Tuan Tio. Ceroboh sekali. Dia menggendong apa? Tuan besar, itu bukan barang. Itu non. Vito, panggil dokter. Tuan besar sebaiknya tanya Tuan Tito saja. Aku akan panggil dokter. Mana dokternya? Belum datang. Sudah, dokternya datang. Dia terluka. Bersihkan lukanya. Siapa yang tega memukul sekejam ini? Ini akan sedikit sakit. Tahan sebentar. Hei, kamu bisa balut luka nggak? Minggir, biar aku saja. Tuan besar, dengarkan penjelasanku. Di dalam itu. Jelaskan apa? Nggak perlu dijelaskan. Di usianya sekarang, punya wanita itu sangat wajar. Dia
Kalau dia menikah dan bawanya pulang, itu akan sangat bagus. Semoga ketika kamu tahu pasangannya siapa, jangan emosi. Tapi kalau dia mau menikahi keluarga Hiro jadi nyonya besar, status sosialnya harus tetap setara. Ini wanita yang aku pilih buat kencan buta sama dia. Tugas ini aku serahkan padamu. Gak peduli gimana caranya. Besok malam, suruh dia kencan buta di Hotel West End. Hah? Tuan besar, aku... Kenapa ayah dan anak ini suka sekali menyulitkan pekerja rajin sepertiku? Menyebalkan sekali. Kencan buta. Wanita seperti apa yang bisa buat Tio mau menikahinya? Bantu aku batalkan kencan buta itu. Aku akan bantu kamu bereskan keluarga Jaya. Setuju. Kak Tio, kakekku dan Tuan Besar itu teman lama. Sebenarnya dibandingkan kota Jardin, aku lebih suka suasana luar negeri. Setelah kita menikah, lebih baik. Kamu gak keberatan kan? Tuan Tio, My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses. Tuan Tio, aku kangen banget sama kamu. Dasar kamu. Siapa wanita ini? Tadi kamu bilang apa? Siapa dia? Sudah jelaskan. Wanitaku. Kalian... Kalau mau jadi nyonya muda keluarga Hiro, kamu harus terima kalau aku bermain dengan wanita lain di luar. Tio, kamu malah cari wanita murahan untuk mempermalukan aku. Kalau bukan kakek yang suruh aku datang, kamu pikir aku mau dengan pria sepertimu? Gimana pun sifatnya, aku tetap menyukainya. Aku harap kamu gak menyesal. Aduh, jangan dengarkan, gak jelas. Kita gak perlu dengerin dia, oke? Bodoh. Wanita macam apa dia itu? Itu dia. Nina, Zia? kenapa kamu dandan begini? Bukannya sudah aku bilang, dandan sedikit lebih elegan. Di mana kamu mau ketemu ibuku? Aku? Sudahlah, kamu sudah siapkan barangnya. Iya, tentu saja. Bibi pasti suka. Buru-buru sekali. Ayo cari tempat lain biar kamu puas. Bukan. Bisa nggak otakmu kurangin pikiran kotor kayak gitu? Ibu, ini Nina. Halo, Bibi. Ayo duduk. Nggak bisa. Itu Zio dan Nina. Kita harus cepat pergi. Apa aku begitu memalukan? Bibi, aku siapkan hadiah buat Bibi. Aku harap kamu suka. Ini kalung Berli edisi terbatas. Cuma ada satu di dunia. Ini hadiah yang disiapkan orang tua Sonia untuk hadiah ulang tahunnya yang ke-18. Sayang banget setelah kecelakaan hari itu, hadiah besar ini hilang. Dia nggak akan nyangka barang ini ternyata disembunyikan tepat di depan matanya. Hei, kalung itu milikku. Itu milikku. Panggil aku kakak baik. Akan aku bantu ambil lagi. Kamu... Kakak baik. Tapi... Kali ini aku bisa ambil sendiri. Hadiah ini terlalu berharga. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Aku nggak bisa terima. Bawa pulang.
Ibu, gimana pun Nina sudah berniat baik. Terima saja. Terserah kamu mau kencan dengan siapa, tapi jangan bawa sembarang orang ke hadapanku. Dengar perkataanku. Satu-satunya menantu yang aku akui itu cuma Sonia. Bibi Chaya dan ibuku sudah berteman sejak lama. Pernikahanku dan Zio, mereka yang tentukan. Sonia, Hmm? di hadapanku, kamu masih memikirkan pria lain. Hah? Gitu kamu? Hah, anak muda zaman sekarang. Katanya tadi kamu buru-buru. Kalau kamu terus begini, aku beneran gak bisa nahan diri. Diam saja kamu. Bibi, kamu salah paham. Aku dan Zio benar-benar saling mencintai. Cukup. Hari ini aku cuma mau bilang, orang sepertimu, gadis yang gak punya harga diri, jangan harap bisa masuk keluarga kami. Ibu! Zio, Kamu pulang dulu, nanti aku hubungi lagi ya. Hei, sekarang giliranku. aduh. Maaf, aku beneran gak sengaja. Maaf ya, maafkan aku. Maaf. Kamu? Apa kamu buta? Hah? Berani menyentuh orangku, mau tangan kamu gak utuh lagi. Tuan Tio. Sana pergi. Iya. Di mana kalungku? I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what Malam you ini, can do. aku sangat senang. Kamu mau gimana berterima kasih padaku? Manfaatkan aku sebagai umpan. You're so sweet to me. You're my sticky, put me fast to sleep, You're so sweet to me. Dia kabur. Tuan Besar, kenapa kamu belum kembali ke kota Hoshi? Gak sopan sama orang tua. Lihat dirimu.
Aku suruh kencan buta. Kamu malah buat sandiwara begitu. Katakan, siapa wanita itu? Wanita apa? Aku nggak tahu. Tuan Tio, ayo sarapan. Ya ampun, sudah selesai. Kenapa kamu di sini? Aku yang suruh dia datang. Ini semua ideku. Nggak ada hubungannya sama dia. Tuan Tio, mulai sekarang kita itu keluarga. Ini? Mohon bimbingannya. Lihat kalian rukun begini, aku jadi lega. Besok, aku akan menemui Guru Levi buat menghitung tanggal pertunangan. Pertunangan? Guru Levi nggak menerima tamu dari luar. Kalian tunggu saja di ruang tamu. Tuan Tio, Ikut aku. Tuan Tio! Aduh. Tuan Tio, kenapa bawa aku ke sini? Hah, Tio, kalau sampai ketahuan orang lain, bisa timbul salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Hubungan kita sejak awal memang gak tulus. Tio, benar. Gak peduli apa yang terjadi, kamu akan tetap jadi tuan muda keluarga Hiro. Aku cuma sebatang kara yang terombang-ambing. Kalau tuan besar tahu aku mengkhianatinya, aku bisa mati. Sonia, aku menyesal. Tuan Tio, sebentar lagi, aku akan bertunangan dengan tuan besar. Kita nggak bisa begini lagi. Gak bisa. Kamu bilang gak boleh. Sonia, jelas-jelas kamu yang memancingku duluan. Kenapa sekarang kamu bilang nggak bisa? Tio, ini halaman belakang tuan besar. Kita nggak boleh begini. Aku akan berjuang, Sonia. Memperjuangkanmu. Sonia. Kamu pilih kota yang kamu mau. Aku bawa kamu pergi. Kenapa Tuan Tio masih belum kembali? Tuan besar, kenapa kamu panik begitu? Hah? Aku nggak akan makan orang. Guru Levi sudah menghitung semua tanggalnya. Tepat Jumat depan. Ini waktu yang bagus. Sangat sempurna. Kamu tolong aturkan. Baik. Di mana Tio? Sonia juga pergi kemana? Tuan Tio pergi. Sudah selesai. Kamu ini benar-benar nggak ada disiplin. Tuan besar, tadi di dalam mengap, jadi aku keluar cari udara. Oh, nggak apa-apa. Tanggalnya sudah dihitung. Kita harus bergegas. Semuanya akan diatur sesuai keinginanmu. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Nggak apa-apa. Turun! Jangan khawatir. Aku sering menghadapi situasi seperti ini. Diam dan tunggu di mobil.
Sakit, sakit, sakit. Theo! Beraninya kamu? Letakkan tongkatnya. Cuma seorang wanita. Kamu pikir itu bisa mengancamku? Sialan, mati saja kamu. Tuan Theo, cepat naik. Itu, bawa mereka pergi. Theo, cepat naik. Jangan khawatir. Bahkan kalau aku mati, Vito akan bawa kamu pergi dengan selamat. Hei, Ini. Theo, Theo, Theo. Nona Sonia. Apa yang terjadi? Vito, bukannya aku bilang lindungi dia? Nona Sonia baik-baik saja. Tuan Theo, tanganmu lebih baik segera diperban. Gak perlu. Tapi lo kami ini, aku bilang gak apa-apa. Tuan Theo, gak boleh merokok di sini. Kenapa dia belum sadar? Nona Sonia hamil. Tubuhnya lemah dan dia sangat shock. Itu kenapa dia pingsan. Apa katamu? Dia hamil? Iya. Sonia, kamu gak punya pilihan lagi. Rahasiakan ini. Baik. Hei, kamu dengar nggak? Aku akan jadi ayah. Tuan Theo, kalau Tuan Besar tahu berita ini, nyawa Nona Sonia bisa nggak aman. Kalau gitu pikirkan, cara yang benar-benar aman. Selain itu, selidiki siapa yang melakukan tindakan hari ini. Baik. Theo. Kenapa kamu terluka? Hah? Nggak apa-apa. Gimana perasaanmu? Aku kenapa? Terlalu kaget. Sonia, aku sudah kasih kamu kesempatan karena kamu nggak pergi. Mulai sekarang, semuanya nggak akan lagi atas kehendakmu. Sonia, kamu benar mau nikah dengan Tuan Besar? Iya, 60 tahun. Kalau kamu pergi ke kota Hoshi, apa yang kamu lakukan? Keluarga Hiro pernah menolongku. Aku nggak punya pilihan. Tapi Tio orangnya sangat berbahaya. Kalau kamu terus terlibat dengannya, nggak ada hasil baik. Di sini ada tiket pesawat ke luar negeri. Aku sudah siapkan identitas baru untukmu. Mia, aku... Sonia, kamu sudah dapat peninggalan ibumu. Mulai sekarang keluarga Jaya nggak bisa pantau kamu. Kehidupan selanjutnya, kamu harus hidup untuk dirimu.
Dunia ini begitu luas. Kamu harus melihatnya. Sonia, kalau kamu suka melukis, melukislah. Kalau kamu suka main piano, mainlah. Mulai sekarang apapun yang kamu suka, lakukan. Lakukanlah. Orang tuamu di surga pasti mau melihatmu hidup untuk dirimu sendiri. Terima kasih, Mia. Sudah. Mobil sudah menunggu di depan pintu. Ayo pergi. Sonia. Nina? Zio? Kenapa kalian di sini? Aduh, Zio. Harus menemani aku periksa kesehatan. Ngomong-ngomong, kami akan menikah. Nanti aku kirim undangan untukmu. Bibi Cahaya bukannya nggak setuju sama dia. Kenapa dia biarkan Nina? Selamat. Kakak, yang harusnya menikah dengan Zio, kakak kan? Sekarang aku yang gantikan. Kamu nggak marah kan? Apakah kamu melihat orang yang berebut sampah? Aku rasa kamu cemburu karena nggak dapat dia. Hei, gimana bisa kamu membandingkanku dengan orang tua? Bukannya gitu, Sonia. Orang tua itu bisa memuaskanmu. Kamu bahkan gak sebanding sama orang tua itu. Nona Sonia, gaun untuk pertunangan sudah sampai. Tuan Tio suruh aku tunjukkan ke kamu terlebih dahulu. Apa kamu mau mencobanya di sini atau dikirimkan Gak usah kembali dicoba, dulu? bawa ke rumah dulu. Oke. Kamu cuma bisa bersikap keras. Menurutku, gaun ini cukup bagus. Kebetulan aku masih butuh gaun untuk jamuan nanti. Hei, bukan begitu, Donna. Gaun ini dipesan khusus sama Tuan Tio sesuai ukuran Sonia. Kamu bisa memakainya. Kamu? Gaun hari ini aku pasti dapatkan. Aku harus punya hari ini juga. Nina, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma anak angkat, beraninya berebut sama aku. Nona Nina, tolong lepaskan. Cuma sebuah gaun kan? Aku bayar 2 kali lipat. Nina! Sakit sekali. Sonia. Kamu sengaja kan? Aku enggak. Nina, kamu berdarah. Perutku sakit. Anakku, anak kita. Zio, panggil dokter. Dokter! Bayi di perutnya itu telur emas. Kalau dia kehilangan bayi itu, apa masih mau dinikahi? Ayo. Sonia. Nona Sonia. Ibu, kasih aku kesempatan lagi. Semua ini salah Sonia, salah dia. Sampai aku kehilangan anakku. Kasih aku kesempatan. Awalnya kami setuju kamu masuk keluarga kami cuma karena anak itu. Sekarang dia sudah nggak ada. Jangan harap masuk keluarga kami. Ibu, Zio, apa yang harus kulakukan? semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Atur sendiri akibatnya. Ibu! Kalau Sonia minum sup ini, pasti akan sembuh. Kamu bangun. Kenapa aku di rumah sakit lagi? Kamu pingsan. Apa yang terjadi sama tubuhku belakangan ini? Kondisinya sangat buruk. Harusnya periksa dengan baik. Makanlah sedikit. Iya. Lepaskan aku. Ada apa di luar? Berisik. Cuma drama yang buat kacau saja. Mau lihat? Mau. Kamu bisa jalan? Aku bantu kamu. Lepaskan aku nggak gila. Lepaskan. Nona Nina, Tuan Zio sudah menandatangani surat untuk mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Nggak mungkin. Ibu, tolong selamatkan aku. Apa kamu yang suruh Felix? Ini pilihannya sendiri. Felix memang orang yang egois. Cuma memikirkan dirinya sendiri. Dan aku hampir lupa, inilah Tio yang sesungguhnya. Kalau pengkhianatan terungkap, dia nggak akan pernah mengampuniku. Ayo pergi.
Gaunnya akan aku pesan ulang yang baru. Berapa banyak orang rahasia yang Tio kirim di sekelilingku? Apa percakapanku sama Mia juga dia tahu? Oke, Kamu istirahat. Aku akan urus administrasi pulang untukmu. Mia? Sonia, kamu gak apa-apa? Aku baru melihat kamu sama Tio. Kalian... Iya. Kami berdua memang memiliki hubungan. Terus? Kamu masih mau pergi? Pergi. Semua kamar anak sudah siap. Sudah diatur semua. Tinggal menunggu kejutan untuk Nona Sonia. Sonia, aku ada kejutan untukmu. Kamu siapa? Di mana Sonia? Dia sudah pergi, gak akan kembali. Cari! Tuan Tio, lepaskan dia. Dia sudah terperangkap bertahun-tahun, jangan jadikan dia mainan untukmu. Dia berhak bebas. Selamat, Sonia. Kamu sudah bebas. Sonia! Adikku yang baik. Kamu akhirnya kembali. Kakak, Adikku, kamu nggak nurut. Mau pergi kemana kamu? Dapatkan peninggalan ibu dan mau lari. Kerjasama keluarga Hiro dan keluarga Jaya akan segera berlangsung. Kalau kamu lari sekarang, keluarga Jaya akan habis. kakak. Apa kakak lupa gimana keluarga Jaya memperlakukanku? Adikku, memang kamu yang cerdas. Ternyata kamu masih menyimpan dendam. Tapi aku sudah membalaskan dendam untukmu. Aku sendiri yang mengirim adik kandungku ke rumah sakit jiwa. Apa ini belum cukup? Belum cukup. Karena yang sesungguhnya menyakitiku itu kamu. Kakak, gak takut kalau setelah aku menikah dengan keluarga Hiro, aku pakai mereka untuk melawanmu? Sonia, sayangnya kamu nggak punya kemampuan itu. Kakak yang bisa mengantarkanmu ke posisi ini juga bisa menarikmu turun kapan saja. Kakak kirim orang mengikutiku. Kalau kamu nggak hadir di pesta pertunangan besok, semua foto ini akan muncul di depan Tuan Rio. Saat itu, kamu dan Tio akan mati bersama. Mia, maafkan aku. Aku nggak jadi pergi. Sonia, kamu kenapa? Halo? Aku... Tio, ada apa? Sonia, bukannya kamu sudah lari? Aku sudah bilang, apapun yang kamu mau, aku bisa bantu. Kenapa kamu menipuku? Sudah lari, kenapa kembali lagi? Apa kamu mau menikah sama tuan besar? Mau jadi ibu tiriku? Hah? Gak ada yang berani menipuku. Sonia, kamu yang pertama. Tio, permainan berbahaya ini, aku nggak mau main lagi. Aku bosan. Permainan ini, aku belum bilang berhenti. Jadi belum selesai. Tio! Semua yang kamu mau, aku juga bisa kasih. Tio, apa kamu sebodoh itu? Aku sudah bilang nggak mau main lagi. Kenapa kamu kejar aku? Ada apa? Kamu jatuh cinta padaku? Cinta? Kamu gak berhak dapat itu. Sonia, selamat. Setelah hari ini, kamu akan jadi nyonya keluarga Hiro. Tio, hatimu yang tulus. Memang aku gak layak dapatkan itu.
Pesta pertunangan akan mau dimulai. Kakak, hari ini aku datang sebagai keluarga pihakmu untuk mengantarkan kamu menikah. Kalau nggak mau mati, nurut sedikit. Tuan Tio, Tantan muncul. Gak sia-sia kita mencari selama ini. Menurut informasi Anda, dia akan naik pesawat malam ini ke luar negeri. Kalau dia benar-benar lolos, kita akan sulit menangkapnya lagi. Aku sendiri yang akan bawa orang menangkapnya. Kamu awasi di sini. Baik. Tio, sepertinya kali ini aku memang cuma bisa jadi ibu tirimu. Di mana Tio? Siapa yang kasih tahu dia harus hadir? Kalau dia nggak datang, apa yang harus kita lakukan? Aku telepon lagi Tuan Tio. Rio, adikku di sini. Mulai sekarang aku serahkan ke keluarga Hiro. Tuan Tio, semua bawahan yang pernah melawan kamu terakhir kali ada di sini. Saatnya menyelesaikan hutang lama. Tunggu sebentar. Kamu, di mana Tio? Pergi kemana? Tuan Rio. Tuan Tio, dia punya urusan mendadak yang harus ditangani. Tapi dia pasti akan secepatnya kembali. Gimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Ini pertunangan Tuan Besar atau Tuan Tio? Kamu nggak tahu ini? Nona Sonia ini dipilih langsung sama Tuan Tio. Apa urusannya lebih penting daripada pertunangan? Kamu telepon dia, suruh dia cepat muncul. Atau pesta pertunangan ini nggak perlu dilanjutkan. Baik, brengsek. Demi kamu menikah, aku benar-benar sudah susah payah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Cepatlah. Tio nggak akan kembali. Adikku yang baik. Sebaiknya jangan berharap lagi. Patuh lanjutkan pertunangan. Apa maksudmu? Apa artinya dia nggak akan kembali? Di mana Tantan? Tuan, kami cuma bekerja karena dibayar. Kami benar-benar nggak tahu di mana Tuan Tantan. Tuan Tio, angkat telepon. Kamu segera kembali ke acara pertunangan. Gak bagus. Ayo kembali. Apa yang kamu lakukan? Jangan lupa barang yang aku pegang. Kalau nggak mau nama baik Tio hancur, lakukan seperti yang aku katakan. Pertunangan dilanjutkan. Orang sehebat Tio nggak akan terjebak olehmu. Rio, jangan lewatkan waktu baik. Kita mulai. Gak bisa menghubungi Tuan Tio. Sepertinya dia benar-benar gak mau menikah. Aku umumkan. Setelah pesta pertunangan ini, proyek 100 miliar yang keluarga Hiro tanamkan ke keluarga Jaya bisa dimulai. Keluarga Jaya akan segera maju. Pesta pertunangan ini dibatalkan. Ada apa ini? Ada bisa apa? ya? Aku menentang. Aku menentang. Tio? Gimana mungkin Tio masih bisa kembali? Apa orang itu? Dengan apa kamu berani menentang? Tio, Karena dia punya aku. apa Tuan Tio mau merebut pengantin? Pesta pertunangan hari ini benar-benar gak sia-sia. Tio, maksudmu kamu akan meninggalkan segala milik keluarga Hiro demi dia? Enggak. Rio, ini salahku sendiri. Akulah yang pertama menggoda dia. Hukum saja aku. Sonia, Tio, kamu bisa meninggalkan segala punya kamu karena apapun. Tapi jangan karena aku. Sonia, kamu harus lebih percaya diri. Dalam permainan ini, kamu menang. Lihat mereka. Tio, Kamu lihat, dia itu punya aku. Termasuk anak di perutnya. Aku akan jadi kakek. Keluarga Hiro punya keturunan. aku ternyata hamil. Lagi pula, aku nggak berniat meninggalkan apapun. Segala punya keluarga Hiro memang sudah seharusnya punya aku.
Tuan Tio. Tuan Besar, jabatan kamu sudah cukup lama kamu duduki. Saatnya menikmati hari tua dengan tenang. Bagus, bagus sekali. Gak heran dia anakku. Hari ini, kamu kasih aku hadiah besar. Aku juga akan membalasmu satu. Ini ternyata horoskop kelahiran aku dan Sonia. Hari itu kamu pergi ke rumah ahli ramal untuk menghitung hari pertunangan aku dan Sonia. Ya ampun, Gak nyangka ya. Coba lihat. Jadi hari ini sebenarnya upacara pertunangan aku dan Sonia. Kalau begitu, kenapa kamu nggak bilang sejak awal? Kamu malah berputar-putar sejauh ini. Selama tahun-tahun ini, kamu sering melawan aku. Aku suruh kamu lakukan sesuatu, kamu malah selalu bertentangan denganku. Kalau aku suruh kamu menikah sama dia, apa kamu mau? Siapa yang bisa mengerti niat baikku? Nona Sonia, ini kan pilihanmu sendiri, bukan? Jabatan itu, aku sudah lama nggak mau menjabat lagi. Kalau kamu mau, cepat ambil saja. Aku cuma mau cucuku. Wah, Gimana bisa jadi begini? Sial. Aku harus cari orang itu tanya jelas. 能不能否定，在我心中写满你的名。 Sonia, kamu berani sekali. Mengandung anakku masih berani lari. Bilang, gimana aku harus menghukummu? Jadi, sejak kapan kamu mencintaiku? Apa sejak dulu berencana merebut pengantin? Diam. Kamu ini gimana lakukan pekerjaan? Aku sudah sebarkan berita untuk mengarahkan Tio ke gudang kosong. Kenapa kamu belum selesaikan dia? Sekarang keluarga Hiro bukan cuma mau ngambil kembali kontrak 100 miliar dari keluarga Jaya, malah mau melawan keluarga Jaya. Aku habis. Keluarga Jaya selesai. Aku kasih kamu foto-foto itu tujuannya supaya dia tahu dia dikhianati sama anak kandung sendiri. Gak sangka Tuan Besar masih memihak dia. Seharusnya akulah putra sulung keluarga Hiro. Sekarang malah berakhir seperti anjing liar. Dikejar sama Tio selama bertahun-tahun. Bantuku sekali lagi. Sonia, kamu benar-benar nggak mau pergi? Gak pergi, Mia. Aku dulu juga punya keluarga yang bahagia dan harmonis. Mereka juga sangat saling mencintai. Tapi kecelakaan itu, jadi aku mau coba. Mungkin aku juga bisa bahagia seperti mereka. Lagi pula, malaikat kecil ini sudah ada di perutku. Apapun yang terjadi, yang penting kamu bahagia. Sonia, datang. Aku pergi dulu. Iya. Hah? Di mana ini? Kenapa aku di sini? Felix, ternyata kamu. Tuan Tio, Sonia hilang. Apa? Cepat Vito, periksa. Baik. Sonia, jangan menatapku dengan mata seperti ini. Semua ini karena kamu dan Tio yang memaksaku. Nurutlah. Setelah kakak selesaikan Tio, kakak akan bawa kamu pergi. Kita pergi ke tempat yang gak ada yang mengenali kita. Oh, termasuk yang ada di perutmu ini.
Tak apa-apa. Kita hilangkan saja. Hah? Hilangkan saja. Jauhkan tangan kotormu. Jangan mendekat. Sudah lama nggak bertemu. Adikku yang baik. Nggak sangka adikku juga orang yang cinta buta. Sifat ini sungguh berbeda sama ayah kita. Kamu menangkapnya untuk memaksaku, bukan cuma mau mendapatkan syarat. Katakan, apa yang kamu mau? Kontrak 100 miliar. Aku mau keluarga Hiro membantu keluarga Jas sepenuh hati. Aku mau menjadi penguasa teratas di kota Jardin. Kamu? Aku mau kamu mati. Tio. Berlutut. Kalau begitu, nggak ada yang bisa dibicarakan. Hei. Tio. Apa kamu nggak mendengar ucapanku? Kenapa kamu mengabaikanku? Baiklah. Baiklah. Semua ini karena kamu yang memaksaku. Kita semua mati bersama. Mati bersama. Gak berguna. Mau ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tio, Masih mau berjuang? Seandainya kamu lari ke luar negeri dan gak kembali, aku bisa tutup satu mata dan membiarkannya. Tapi kamu tetap mau bunuh diri. Baguslah, hari ini kita selesaikan hutang lama. Dan baru sekaligus. Hutang. Seharusnya akulah yang menghitung hutang sama kamu. Seharusnya akulah putra sulung keluarga Hiro. Cuma karena status ibuku gak sebaik ibumu, aku cuma bisa jadi anak luar nikah. Kenapa? Kenapa harta keluarga Hiro gak boleh aku warisi? Kenapa Tuan Besar selalu begitu memihakmu? Karena ibumu yang membunuh ibuku. Dulu, saat ibuku sedang hamil, dia gak sabar datang ke rumah untuk mengambil alih kedudukan. Membuat ibuku tergelincir dari tangga. Menyebabkan dia dan janinnya mati. Itu bayi perempuan yang sudah terbentuk. Jadi, Tio seharusnya punya adik perempuan kandung. Dan hari itu, dia kehilangan ibu, kehilangan adik, juga kehilangan ayah. Tio, aku ada di sini. Aku akan mencintaimu dengan baik. Aku akan selalu menemanimu. Kalau begitu, balasan bagi ibuku itu, dia nggak pernah bisa secara resmi masuk ke keluarga Hiro. Dan aku, selamanya jadi anak keluar nikah yang nggak bisa muncul di depan umum. Tuan Tio, kedua orang ini gimana harus diurus? Kota Jardin itu masyarakat yang berhukum. Masukkan mereka ke penjara sampai mati. Baik. Tuan Tio, jangan. Semua ini perintah dia. Dia yang menyuruhku. Sonia, kakak tahu salah. Dulu semua salah kakak. Tolong minta maaf untuk kakak. Sonia. Tio, kamu bisa membunuhku, tapi jangan menghina aku. Ayo, kasih kematian yang cepat. Tanganku nggak mau terciprat darah orang sepertimu. Tio, apa kamu pikir kamu sudah menang? Selama kamu nggak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Membunuh kalian semua. Tio, kita punya bayi. Janji padaku, jangan sampai dia membuatmu marah, oke? Aku tahu batasnya. I need your love, 날 데려가. I need you now, 꼭 안아줘. 다 놓쳐버린 기억들의 온전. Sayang, kamu lagi hamil. Gimana bisa melakukan hal ini? Aku nggak apa-apa. Dokter juga bilang banyak bergerak bagus untuk persalinan. Sini.
Kamu bisa melukis? Sini. Atau main piano? Sini. Boleh melakukan apapun, tapi kamu sekarang hamil. Perut sudah besar, mungkin melakukan apapun gak nyaman. Menurutku, ini lebih baik ditunggu sampai melahirkan baru melakukan itu. Aku bosan. Wah, cucu kesayanganku. Hari ini baik-baik saja. Kakek sudah siapkan hadiah selamat datang. Papa, ini semua. Ini semua untuk bayi. Kalau itu putri, harus beli lebih banyak perhiasan. Nanti jangan sampai ditipu sama pria sembarangan. Putriku, gak akan mudah terbuai cinta. Bukannya kamu dulu begitu? Aku... Ini. Kenapa? Sakit, jangan teriak. Panggil dokter. Astaga. Cepat, Vito. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit.